Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Saya Darullah Pradana Setia. saya Rahma Weda Farhan, Saya Siska Amelia dari Program Studi Pendidikan Khusus. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Lambung Mangkurat. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Ananda Setiawan MPD. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian survei. Jadi, survei adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dari sekelompok orang, biasanya melalui kuesioner atau wawancara. Survei dilakukan untuk memahami pendapat, perilaku, atau karakteristik responden dalam suatu populasi tertentu. Terus tujuan survei pasar itu apa sih? Jadi Darul, tujuan survei pasar itu yang pertama, mengetahui keunggulan dan kekurangan produk. Yang kedua, menilai kesesuaian harga. Yang ketiga, menyusun strategi pemasaran yang efektif untuk menarik lebih banyak konsumen. Nah, survei itu ada metodenya loh. Apa sih metode yang kita lakukan? Metode yang kita lakukan adalah wawancara dan observasi. Nah, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Poin selanjutnya yaitu langkah-langkah survei pasar. Nah, langkah-langkah survei pasar itu yang pertama adalah menentukan tujuan survei. Yang kedua, ada identifikasi target responden. Yang ketiga, menyusun pertanyaan wawancara. Yang keempat, melakukan survei dengan cara mewawancarai responden dan konsumen. Yang kelima, pelaporan hasil survei. Nah, poin kelima, etika dalam survei pasar. Etika dalam survei pasar yang pertama adalah menjaga kerahasiaan informasi pribadi responden. Dengan kata lain, kita tidak boleh melebarluaskan tanpa izin. Yang kedua, menjelaskan tujuan survei secara jujur kepada responden sebelum mengumpulkan data. Poin keenam, alat dan teknik survei. Alat dan teknik survei ada beberapa nih. Yang pertama, wawancara. Nah, wawancara itu alat berupa daftar pertanyaan yang kami ajukan langsung kepada responden. Kemudian ada observasi. Nah, observasi adalah pengamatan terhadap subjek dan situasi. Kemudian ada teknik survei nih. Teknik survei antara lain survei wawancara tatap muka, yaitu kami bertemu langsung dengan responden untuk mengajukan pertanyaan. Nah, teman-teman, setelah tadi saya dan Siska sudah menjelaskan teori survei pasar, sekarang Darul akan menjelaskan survei yang kami lakukan di lapangan. Kami melakukan survei di lapangan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, bertempat di Jalan Intan Sari, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Dan produk yang kami survei adalah tahu crispy Asyad 3. Kemudian kami melakukan metode survei secara offline kepada 2 responden. Dari hasil wawancara kami ke salah satu karyawan yang bernama Pak Adi. Pak Adi adalah penanggung jawab dalam penjualan tahu crispy Asyad 3 di cabang Banjarbaru. Pak Adi menjelaskan bahwa usaha ini milik Ibu Neti. Tahu crispy Asyad 3 memiliki 6 cabang. 5 cabangnya ada di Banjarmasin, kemudian 1 cabangnya ada di Banjarbaru. Dari yang kami lihat di lokasi, tahu crispy Asyad 3 ini banyak diminati oleh konsumen, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa. Karena tahu crispy ini tergolong murah dan lokasinya sangat strategis. Menurut Pak Adi, pendapatan yang dihasilkan dalam penjualan ini berkisar 500 sampai 600 ribu per hari, dan untuk pendapatan per bulannya berkisaran 15 juta sampai 20 juta per bulan. Kami juga sempat mewawancarai salah satu pembeli tahu crispy mengenai pendapat mereka sebagai konsumen.
Konsumen berpendapat bahwa tahu crispy RC3 ini tergolong ekonomis dengan kualitas yang baik bagi dari segi rasa dan kebersihan. Saran yang kami berikan berdasarkan hasil survei untuk pengembangan produk atau strategi pemasaran adalah untuk menarik minat lebih banyak pelanggan, variasi rasa perlu diperkenalkan. Selain tahu crispy original, menambah variasi seperti tahu crispy pedas, keju, atau barbecue dapat menjadi nilai tambah. Konsumen akan tertarik mencoba rasa baru yang sesuai dengan selera mereka. Hal ini juga bisa membantu meningkatkan penjualan dengan memberikan pilihan yang beragam. Selanjutnya, penting untuk memperhatikan strategi pemasaran, terutama di era digital ini. Penjualan online seperti aplikasi makanan, seperti GrabFood, GoFood, atau ShopeeFood dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Platform tersebut dapat mempermudah konsumen untuk memesan tahu crispy secara praktis dan menjamin ketersediaan produk. Selain itu, kemasan juga memberi faktor penting yang bisa memberikan kesan lebih profesional pada usaha ini. Menggunakan kemasan yang menarik, ditambah dengan logo yang unik, dapat membuat produk lebih mudah dikenal dan diingat oleh pelanggan. Branding yang kuat akan membantu memperkuat citra produk di pasaran. Nah, itu tadi hasil dari pemaparan kami mengenai teori survei pasar dan survei pasar yang kami lakukan di lapangan. Saya Rahma Ubeda Farhan. Saya Siska Amelia. Dan saya Darullah Transitia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.